Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan memperkenalkan tentang Artificial Intelligence Agent Types, yaitu merupakan tipe-tipe pada agen dari Artificial Intelligence. Nah, sebelum itu, apa itu agen? Agen merupakan segala sesuatu yang dapat mempersepsikan suatu lingkungan menggunakan sensor dan akan mengeluarkan output dengan aktuator, yang dimana output itu merupakan hasil dari pengkalkulasian atau ada perumusan dari sensor yang kita dapat. Nah, jadi agen-agen ini terdiri atas beberapa tipe, mulai dari yang paling simple hingga yang paling advance. Dan yang paling simple yaitu ada simple reflex agents. Apa itu simple reflex agent? Jadi sesuai namanya, agen ini hanya akan mengambil data dari lingkungan, dari environment, yang kemudian kita sebagai developer hanya akan memasukkan condition rules dengan agen tersebut, sehingga dengan condition rules tersebut ini agen akan mengeluarkan aksi dari aktuator. Nah, contohnya yaitu di sini saya namakan dengan ada robot, the basic firefighting robot, robot pemadam kebakaran yang sangat basic. Kenapa dia disebut basic? Di sini dapat dilihat contoh dari Sukhoi robot ini. Jadi robot ini apabila ada status dari suatu kondisi terbakar, maka dia akan menyiram. Apabila apabila ada objek yang dekat, maka dia akan pindah karena di sini dapat kita lihat dia menggunakan sensor ultrasonik. Dan selain itu, maka dia akan mencari panas. Jadi hanya sebatas penggunaan if condition seperti ini. Kemudian apa kekurangannya? Di sini saya jelaskan bahwasanya dia ini akan mengignore history. Sehingga apapun state atau keadaan dari robot ini dia tidak akan peduli. Dia hanya akan fokus kepada hal-hal if tersebut ini. Kemudian apakah ada peningkatan dari simple reflex? Ada, yang dinamakan dengan model based reflex agents. Apa yang membedakan hal ini dengan yang sebelumnya? Di sini dapat kita lihat ada yang dinamakan dengan state. Jadi dari agen ini akan mengambil kondisi dan bagaimanakah dunia itu bekerja, dan kemudian dia akan memikirkan apa aksi yang akan dilakukan. Nah, seperti yang sebelumnya, maka kita akan melakukan upgrade terhadap robot tersebut dan dinamakan dengan versi 2, V2. Apa yang membedakannya dengan sebelumnya? Di sini, robot ini kita akan mengetahui kondisi atau state terhadap dua, yaitu yang pertama, lokasi dari robot, dan kemudian ada kondisi tabung, apakah tabungnya ini penuh atau tidak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apabila tabungnya ini kosong, maka dia akan memberikan peringatan. Kemudian lanjut seperti yang sebelumnya, yaitu apabila ada status terbakar, siram. Kemudian ada penambahan lagi, yaitu lokasi. Jadi kalau misalnya dia menempati lokasi yang sama, maka dia akan melakukan pindah lokasi. Berbeda dengan yang sebelumnya. Pada yang sebelumnya dengan simple reflex, dia tidak akan peduli dengan set tabung dia. Yang penting dia temukan terbakar, dia akan menyiram. Padahal dia tidak tahu apakah benar-benar ada isi dari air dari tabung tersebut. Nah, jadi apa yang menjadi kelebihan dari model base ini adalah dia mengetahui keadaan dia, sehingga dia akan menentukan apa yang akan dilakukan dengan keadaan tersebut. Kemudian apakah ada update lagi dari ini? Ada, yaitu dapat kita lihat di sini dia akan melakukan pindah lokasi. Tapi pindah lokasinya ini kemana? Karena dia hanya sebatas kode segini saja, maka dia bisa saja dia pindah ke random, mau dia ke depan, mau dia ke belakang, mau dia ke kanan, ke kiri. Jadi tidak ada goal atau tidak ada tujuan yang benar-benar khusus. Kalau misalnya dia bingung. Apa kemudian selanjutnya? Yaitu ada yang namanya goal based agents. Apa itu goal based agent? Ada peningkatan dari yang sebelumnya. Di sini ada yang namanya what will be like if I do action A. Jadi di saat dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir dulu apakah ini sudah yang sesuai dengan tujuan yang akan saya lakukan. Di sini contohnya yaitu saya namakan dengan the intermediate firefighting robot. Nah, apa yang membedakan yang sebelumnya? Apabila di sebelumnya
dia akan pindah, tapi dia pindahnya ini masih cukup bingung. Jadi dia akan pindah random saja hingga dia menemukan status terbakar. Berbeda dengan yang saat ini di intermediate fighting robot. Pindah lokasi ini pun akan kita cari yang mana tujuan kita yang sebenarnya. Apa yang menjadi dari goal kita ini? Yang menjadi goal kita ini adalah dia akan mengetahui dari lokasi panas. Jadi bukan hanya berpindah sembarang tempat, perpindahannya itu akan mengikuti dari letak lokasi suhu yang ingin akan dicapainya. Jadi di sini saya menggunakan kondisi apabila stepnya ini lokasinya ini tinggi, maka dia akan duluan secepatnya. Jadi di tempat lokasi dengan terbakaran terpanas, maka robotnya akan cepat pergi. Kemudian akan ada step yang rendah, baru kemudian akan menjadi pindah. Jadi kalau misalnya tidak ada kondisi tinggi rendah, dia akan berpindah hingga menemukan lokasi berikutnya. Nah, jadi yang membedakannya dari yang sebelumnya itu adalah dia ini akan menetapkan goal atau tujuannya, sehingga tidak hanya asal nyiram. Seperti itu. Kemudian, apakah akan ada peningkatan dari ini? Tentu saja ada, yaitu dinamakan dengan utility based agents. Apa yang membedakannya dengan goal based agent? Ada kita memasukkan yang namanya utility. Apa itu utility? Di sini sebutkannya itu how happy I will be in such a state. Yaitu kalau misalnya kita sudah menuju tujuan kita, apakah itu benar-benar sudah tepat? Dalam artian apakah kita akan senang? Atau misalnya apakah itu yang benar-benar menjadi utama kita? Kenapa? Karena bisa saja di sini dapat kita lihat. Nah, di sini saya namakan dengan the happy firefighting robot. Apa yang membedakannya? Kalau misalnya yang sebelumnya ini, dia ini goal kita kan hanya mencari goal nih, mulai dari yang terpanas hingga yang terendah. Kemudian, apakah kita memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi robot tersebut? Misalnya, di saat robot berjalan, ternyata area atau medan yang dihalanginya tidak dapat dijalani oleh robot ini. Jadi waktu dia mencari yang tinggi, rupanya waktu tinggi ada misalnya rintangan yang akan mengakibatkan robot ini rusak. Sehingga walaupun mungkin akan mendekati goal kita, tetapi kita tidak happy. Kenapa? Karena robotnya ini berpotensi rusak. Karena itu di sini, di utility base ini, di bagian fungsi ini ada yang dinamakan if jalan is safe. Jadi robot ini ketika dia ingin menuju lokasi, dia akan mengecek dulu utility yang kita berikan. Apa itu? Apakah jalan itu aman untuk dia jalankan? Jadi kalau misalnya dia ini jalannya ini aman, maka dia akan langsung pindah ke lokasi tersebut. Tetapi kalau misalnya dia tidak aman, maka dia akan mengirimkan message. Message apa? Bahwasanya jalan ini tidak aman untuk hanya robot yang pergi, sehingga dia dapat mengirim perintah kepada developer untuk mengirimkan orang yang tepat untuk mengatasi lokasi kebakaran tersebut, lokasi panasnya. Nah, jadi di sini apa yang didapatkan itu if I do this, will I be happy? Apakah ada lagi peningkatan dari utility based agent? Ada. Yang paling tinggi yaitu yang namanya adalah learning agents. Apa yang membedakannya? Di sini dapat kita lihat bahwasanya di learning agent ini kita akan memberikan yang namanya standarisasi untuk format dan kemudian agen akan belajar sendiri dari standar yang kita berikan dan bagaimana environment berkembang. Oke. Nah, di sini saya namakan alatnya itu dengan the smart firefighting robot. Apa yang membedakan dia dari sebelumnya? Ya tentu saja karena kita namakan dia smart, dia ini pintar. Nah, jadi yang pertama sekali, pada fungsinya kita akan memberikan dia standar atau kritik-kritik yang akan menjadi dasar tujuan awal dari robot ini. Dan kemudian apakah kita akan mendefinisikan apa yang akan dilakukan, apa yang apa? Tidak, kita hanya memberikan dia yang dasar-dasarnya saja atau parameter-parameter yang penting untuk dia mencapai tujuan. Tetapi bagaimana dia cara akan melaksanakannya? Di sini ada yang namanya solusi. Jadi apabila aksi yang dilakukan sesuai standar kita, maka dia akan melakukan aksinya. Tetapi apabila dia ini cukup bingung, maka dia akan melakukan calculate solution. Dia akan mempelajari sendiri rintangan apa yang akan dia lakukan dengan
input yang masuk dari environment, dari lingkungan, dan kritik yang kita berikan, dia akan mempelajarinya sehingga akan menghasilkan solusi yang benar-benar efektif. Sehingga the smart firefighting robot ini, yaitu with learning, I will give you the best solution. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan tentang AI against types dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.